Merdeka. Kemerdekaan kita hari ini bisa kita rasakan dan setiap warga negara bebas melakukan dan berkiprah untuk bangsanya. Tapi kemerdekaan itu didapat lewat perjuangan pantang menyerah dari para pahlawan, dari para pejuang yang telah mengawal negeri ini sejak pertama kali didirikan. Nah, hari ini podcast Nusantara sangat beruntung karena kita bisa bertemu dengan satu sosok yang menjadi bagian dari proses kemerdekaan tersebut. Hadir bersama kita Kolonel Purnawirawan Sriono. Miyoto okai no sora akete Kyokuchi takaku kagayakeba Tenchi no saiki hatsuratsuko Kiporo wa odoru oyashi wa o Kairo no asa kumoni Sopiuru kushi no sokata koso Ken no omuketsu yorogi naki Wakani pon no okorinare. Pak Sriono, terima kasih. Itu satu lagu yang saya ingat sejak kecil diajarkan oleh Bapak ya. Tapi apa makna lagu itu, Pak Sri, dan kapan itu dinyanyikan? Itu zaman penjajahan Belanda, Jepang kemarin. Itu untuk menambah semangat. Karena Jepang itu orangnya lain. Selalu bergerak dan kreatif sekali lah orang-orang Jepang itu. Memang di samping itu dia juga disiplinnya luar biasa. Ya. Itu yang saya tahu. Karena sewaktu itu saya masih di sekolah rakyat. Berarti kira-kira sekitar 10-12 tahun kira-kira usia Pak Sriono pada waktu itu? Iya. Saya lahir tahun 30. Tahun 30. Jadi Jepang datang tahun 42. Iya. Jadi kurang lebih 12-15 tahun. Apa yang diingat oleh Bapak pada saat itu? Khususnya transisi dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Jepang ya? Ya. Kalau Belanda itu saya ngalami. Belanda itu lain budayanya. Belanda itu cara lebih halus. Dia menggunakan menguji, menciptakan supaya rakyat Indonesia itu bodoh. Dengan jalan kuncinya apa? Pendidikan. Pendidikan itu sangat dibatasi. Zaman saya masih Belanda itu, kalau bukan anaknya seorang ambtenar atau anaknya pegawai government, itu tidak bisa sekolah. Kalau hanya anaknya rakyat biasa itu cukup di Vervolk School. Itu hanya sampai kelas 3. Sudah itu tidak bisa sekolah lagi. Golongan bangsawan itu di keputaran. Kebetulan bapak saya dulu adalah seorang ambtenar pegawai Belanda. Jadi saya bisa masuk di sekolah HIS waktu itu. Dan Belanda menciptakan situasi Indonesia ini menjadi makmur. Gembah lipah roh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, urip kang sarwa dinatur. Jadi beras murah, negara aman, cari makan gampang, tapi rakyatnya dikunci dengan kebodohan. Maka di dalam sejarah akan ada cerita 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Jadi Jepang itu mendidiknya kita lain. Semua serba keras, serba disiplin, serba harus ini. Dan Jepang menanamkan kita ini disiplin. Tapi kita diajak menderita. Karena begitu Jepang memerintah Indonesia ini, berbalik, beras mahal, sandang susah, jadi segala macam mahal. Sampai orang-orang Indonesia pakai celana karung, ada yang pakai celana karung, makan gugik, tidak beras,
ada hikmahnya nantinya menjelang kita proklamasi itu semua menjadi modal. Jadi pemuda-pemuda kita menjadi tahan uji. Ya. Termasuk saya sendiri. Mau nggak makan 2 hari pun nggak masalah itu. Ya. Pak Sri waktu itu berarti usia 12-15 tahun, Pak Sri berarti masuknya ke tentara pelajar. Tentara pelajar. Ya. Itu kebawa saja, nggak usah masuk. Karena terpanggil. Begitu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan. Karena Hiroshima dan Nagasaki dibom, itu kesempatan bagi Indonesia. Bung Karno itu memproklamirkan itu, sudah langsung pemuda-pemuda itu. Itu otomatis usia 15 tahun, saya daftar semua gitu? Tidak boro-boro daftar, pokoknya saya bergabung, cari senjata, langsung. Kalau saya dulu di Solo, kita langsung rame-rame ke Timuran. Timuran itu markasnya Jepang, Kempetai. Kalau di Indonesia Kempetai itu CPM. Ya. Itu cari senjata. Ambil. Terus baru belajar. Baru. Nembak juga belum bukan mutar-mutar ke sana kemari. Itu saya masih ingat teman saya yang namanya Arifin. Itu gugur di situ. Bagaimana situasi pada saat itu ya Pak Sriono? Karena saya membayangkan dalam posisi yang sama ketika kita masih berusia remaja seperti itu. Lalu kita dengan semangat yang sebenarnya nggak tahu mesti ngapain. Cuman maunya pokoknya pegang bedil gitu, pegang senjata. Tapi kan juga apakah ada komando harus nyerang kemana? Apakah ada proses di mana kita belajar untuk... Itu seperti apa pada masa itu? Penanaman ini jadi jelas ya, sebelum proklamasi itu kita lihat sejarah. Kan ada sejarah yang namanya kebangkitan nasional. Ya. Itu yang dipelopori oleh Bung Tomo, Dr. Wahidin sama Dr. Sutomo. Ya. 28 tahun kemudian baru tercipta Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda itu kan berusaha untuk mengumpulkan seluruh pemuda-pemuda di Indonesia ini menelurkan Sumpah Pemuda. Maka kesempatan tahun 45 Hiroshima dan Nagasaki ini, Bung Karno berani memproklamirkan itu karena menurut hemat saya ya, karena adanya Sumpah Pemuda itu. Kita lihat kabupaten mana di Indonesia ini yang tidak punya makam pahlawan? Semua punya. Berarti di sana ada pergerakan waktu tahun 45 itu. Bergerak, meskipun tanggalnya waktunya lain-lain. Saya di Solo aja 24 September baru rame-rame merdeka. Tadinya dia nggak tahu. Bung Karno hanya dari Pegangsaan Timur. Ya, mungkin alatnya bukan alat kayak gini hebatnya. Cuman pakai mic itu mungkin seberang jalan aja nggak denger. Tapi gemaknya sampai di sana. Karena adanya Sumpah Pemuda tadi. Saya salut Pak Sriono masih ingat 24 September ya. Sekarang usia kan 92, baru 92 tahun. Iya. 92. Saya masih ingat. Karena peristiwa itu nggak bisa ingat. Cuman ingat waktunya, tetapi peristiwanya saya ingat. Ya. Sampai saya masih ingat teman saya yang namanya Arifin, itu rumahnya di Purbayan Solo itu, yang gugur waktu kita masuk di Kempetai itu, ketembak Jepang itu. Saya masih ingat. Makanya di sana masih ada namanya Jembatan Arifin. Sekarang masih ada atau enggak saya nggak tahu di Solo itu. Tapi di Purbayan. Itu karena Arifin itu rumahnya di Purbayan. Waktu itu kena tembak di Tapi akhirnya Pak Sri bisa nembak itu dari mana? Belajar aja sendiri, otodidak? Nggak ada, kalau belajar sama siapa. Ya dengan sendirinya. Kita mencari senjata sendiri. Orang-orang dulu senjata itu yang banyak hammer. Senjatanya polisi. Yang pendek itu. Kaliber 6,5 itu. Itu pun
dapat senjatanya, pelurunya nggak ada. Nyari ke sono, nyari ke sini, nggak karu-karuan. Tetapi karena semua itu dari pemuda Islam ada, pemuda Kristen ada, Pesindo ada, ini semuanya. Baru bulan apa itu November itu di apa ditertibkan menjadi BKR. BKR lalu menjadi TKR, menjadi TRI, menjadi TNI tahun 47. Nah, itu sudah terbentuk batalion-batalion. Karena orang tua saya dua-duanya meninggal, untuk apa saya hidup lagi ya? Sudah ikut-ikut tentara aja, enggak daftar, enggak masuk akabri ujian, enggak. Oh, zaman itu? Enggak ada. Pokoknya ikut, jadi gitu aja. Nah, ya saya ingat karena tidak semua pemuda pada saat itu setelah merdeka harus menjadi tentara, karena kemudian ada yang melanjutkan ke menjadi pegawai pemerintah dan lain-lain ya. Berarti Pak Sri memilih untuk menjadi tentara saja. Itu tahun 64. Ya, terus di Solo itu tahun itu dibentuk batalion-batalion. Saya masih ingat batalion saya, komandan saya namanya Pak Marto, ada Pak ini itu. Batalion apa Pak, kalau boleh tahu? Batalion infanteri dulu. Oh, infanteri. Roket. Ya. Itu lalu ada 5 batalion di Solo itu. Tahun 48 yang tadinya kita sudah sepakat dasar negara itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, PKI celometan nggak mau. Terus 48 dia berontak, PKI Muso. Ya. Dulu pertanyaannya Soekarno atau Muso, salah jawab mati, udah itu. Apa peristiwa yang paling diingat oleh Bapak ketika pada masa itu ya? Karena saya ingat perang kita itu masih sampai tahun 4950 masih ada perang ya Pak? Masih ada, karena nanti urut-urutannya saya bisa cerita semuanya. Banyak kota-kota besar yang sudah dikuasai oleh Belanda. Belanda mengambil kesempatan tahun 48 itu kita lemah karena kita perang saudara antara batalion ini sama batalion itu, perang sendiri. Akhirnya Belanda masuk semua, sedangkan Indonesia tinggal mempunyai Jogja dan Solo. Bung Karno di Solo, di Jogja. Ya. Sama Bung Hatta di Jogja. Begitu Clash kedua, Belanda mengambil kesempatan untuk menguasai Indonesia secara keseluruhan. Clash kedua itu Belanda masuk dipimpin oleh Jenderal Spoor, itu masuk melalui Kartosuro itu. Solo dikuasai, Jogja dikuasai, Bung Karno ditangkap, ditahan semuanya. Jadi praktis semua Indonesia ini sudah menjadi jajahan Belanda lagi waktu itu. Tetapi waktu itu Pak Dirman sudah diangkat menjadi Panglima Besar di Ambarawa itu. Dia menetapkan diri, Bung Karno ditahan, Pak Dirman tidak mau menyerah. Dengan seluruh anggotanya TNI, hanya TNI yang semua keluar kota, membentuk pasukan-pasukan, kelompok-kelompok gerilya. Nah, saya sendiri ikut batalion saya berada di daerah Wonogiri. Di Ngadirojo, di Girimarto, di daerah yang tidak ada makanan sama sekali. Tapi gara-gara belajar dari Jepang, iya, tapi gara-gara belajar dari Jepang, tahan. Itu ya sudah. Kita menjadi tahan uji. Kita cari senjata sendiri, cari makan sendiri. Di sana Pak Dirman membentuk
Kalau jangan ngomong kalau Koramil itu baru sekarang. Koramil itu sejak zaman dulu sudah ada. Dulu namanya zaman Pak Dirman, namanya zaman saya gerilya, namanya PMKT, Pemerintah Militer Kecamatan. Oh. Terus Ya, ya, ya. dirubah menjadi BODM, Bintara Onder District Militer. Itu. Hebat. Masih hafal ya. Saya masih ingat karena saya jadi PMKT, diberi pangkat sersan mayor, masih anak-anak juga. Biasalah gitu. Itu berarti komandan tinggal bilang, ya kamu besok jadi letnan. Iya, udah nggak ada pakai beslet segala, nggak ada itu. Pokoknya kamu pegang ini ya, lu gini, Yes. gitu. Kamu cocoknya sersan, ya udah jadi sersan. Iya, saya diberi pangkat sersan mayor waktu itu di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Boleh nggak dijelaskan kepada kami ada berapa jenis veteran atau ada berapa kategori veteran, termasuk kemudian apa yang sedang Bapak pakai supaya kita juga tahu di jalan tuh kalau kita ketemu dengan veteran kadang-kadang topinya juga beda-beda ya. Pak, ya? Iya. Boleh kami dijelaskan Pak? Dari organisasi veteran itu satu-satunya organisasi yang internasional, dibentuk oleh undang-undang. Ya. Ya, veteran itu ada dua golongan, veteran pembela dan veteran PKRI, pejuang kemerdekaan. Nah PKRI sendiri sekarang yang seperti Bapak ada berapa orang Pak? Oh sekarang mungkin sudah sulit, dihitung pakai jari aja nggak habis jarinya. Tinggal sedikit, umpama toh masih ada, diajak ngomong sudah susah. Saya ini kebetulan aja bisa diajak ngomong. PKRI itu berarti non sewu dengan warna yang dipakai baret oleh Bapak Iya, ini PKRI. PKRI, ini bintang gerilya ini. Itu bintang gerilya. Ini berarti saya punya kapling di Kalibata. Itu hanya dipakai bintang gerilya itu hanya untuk PKRI atau semua veteran dapat? Nggak punya. Ini hanya yang punya bintang gerilya. Yang ikut gerilya pada tahun 50 ke bawah. 48 itu, 48. 48. Nah, ini hasil dari Jepang ya. Jepang itu waktu pendidikan, itu pemuda-pemuda kita ini dididik menjadi peta. Pembela tanah air. Itu seperti Pak Harto, Pak Nasution, Pak ini, itu orang-orang peta semua. Pak Dirman, itu orang peta. Makanya dia waktu gerilya, waktu membentuk ini, dia yang di depan. Dia yang mensponsori. Ada beberapa pimpinan yang bekas-bekas kenil juga ada. Yeah. Seperti Pak Gatot Subroto, itu kan bekas kenil. Ya itu yang berbalik ke Indonesia semuanya baca. Tapi sebagian besar yang gerilya itu orang-orang bekas peta. Ya. Berarti pensiun dari Angkatan Darat ya Pak? Angkatan Darat ya Pak? Iya saya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 85. 85. Iya, itu umur 55. Ya tinggal nambahin berapa. Iya. Nah, melihat itu semua Pak, kalau sebagai sosok yang memang hadir dan melihat kemerdekaan itu sendiri ya, bagaimana Bapak hari ini melihat Indonesia kita gitu ya, semua isu-isu soal keberagaman, kesatuan, apa yang jadi tantangan dan apa yang mungkin bisa jadi solusi buat kita Pak dari sudut pandang seorang veteran? Kadang-kadang saya tidak bisa mengikuti ya apa sih ini, karena alam saya sama alam sekarang ini lain. Cuman kita menginginkan menanamkan semangat dan jiwa kepatriotismenya ini. Jangan terlalu, ini kan banyak ingin memikirkan dirinya sendiri semua. Kira-kira hal seperti itulah. Saya menjadi ketua veteran DKI ini sampai berapa periode ya? Kalau satu periode 5 tahun, kalau 3 periode 15 tahun. Dan sekarang masih disuruh jadi ketua Dewan Pertimbangan
di veteran DKI. Jadi masih berkelahi berribut sama orang-orang veteran. Tapi ada seninya karena apa yang kita bawa ke kantor itu cerita zaman dulu, jadi seneng kan. Terus itu humornya ya itu menambah umur lebih panjang. Dan itu ya Pak, melatih memori ya? Iya, masih aktif. Ya. Apa yang jadi tantangan bagi para veteran hari ini Pak? Kalau veteran ya itu kan, karena veteran kan dari golongan ya. Kalau PKRI itu rata-rata kan dulu pendidikannya rendah, tidak punya ini, tidak. Kalau veteran yang sekarang kan ada jenderal, ada itu kehidupannya sudah ada pensiunnya, sudah ada haknya ini itu yang masih harus dipikir dilihat itu veteran PKRI keturunannya itu yang kelihatannya itu masih hidupnya masih di bawah garis lah. Sekarang apa yang dilakukan oleh Legiun Veteran Pak untuk mendorong ini kerjasama kah dengan pihak-pihak yang lain, berbicara atau berkomunikasi dengan pemerintah kah? Kelihatannya belum bisa. Karena ya mungkin masih pengertiannya, kesadarannya bagi generasi ini masih perlu tingkatkan bahwa kemerdekaan ini bukan gratis. Kemerdekaan ini diperjuangkan dengan harta dan nyawa yang begitu berat. Ini yang perlu disadarkan. Apa yang kita bisa lakukan Pak untuk terus mendorong dan membangun rasa patriotisme ini? Itu kita tinjau kehidupan mereka ini. Mungkin sekolahnya dia bagaimana itu perlu ditolong, dibimbing. Sadarlah bahwa yaitu tadi saya ulangi bahwa kemerdekaan ini kita tebus dengan jiwa dan yang bergerak itu mereka. Dan dia tanpa pamrih sampai ini hari nuntut A, nuntut B tidak pernah. Bagaimana pemerintah memutuskan kita terima. Pak Sriono, terima kasih sudah hadir di podcast Nusantara, sudah berbagi, membawa kami ke dalam banyak sekali proses pemikiran. Mudah-mudahan program ini membangkitkan rasa cinta kita pada negeri ini dan juga khususnya kepada Legiun Veteran Republik Indonesia. Dan semoga yang menonton dan mendengarkan acara kita akan terpanggil juga Pak untuk berkolaborasi, berkiprah untuk Legiun Veteran Republik Indonesia. Tetap sehat ya Pak, 92 tahun baru masih tua besok. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Kolonel Purnawirawan Sriono. Sampai di episode berikut dan Anda bisa menyaksikan program ini di YouTube channel Podcast Nusantara. Hidupkan cinta Indonesia. Sorak-sorak bergembira semua. Pasti bebas negeri kita, Indonesia merdeka.